Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kece, salam sejahtera dimanapun kalian berada. Selamat datang di podcast Garen, Gaul dan Keren. Baik, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang petani milenial. Nah, tentunya di sini saya Deli Anita Rofika beserta rekan saya Lita Muhafila dan Baik. juga Rizal Kerjatullah. Baik, di sini kita sudah ditemani oleh narasumber kita dari petani milenial. Oke Kang, boleh Iya. perkenalannya? Oke, perkenalkan, nama Kang Didi Kurnia Sandi. Kebetulan dapat amanah jadi ketua atau foundernya Sirung Waluh gitu. Itu sih perkenalan ya, awalnya dulu. Mangga. Boleh deh disapa sahabat Oh kece iya, yang ada apa di ini sana. sahabat apa namanya? Sahabat kece. Kece Oke. badai ya. Iya, kece badai. Gitu. Ya, halo sahabat kece dimanapun berada. Apa namanya tuh? Tetap stay tune ya di podcastnya Garen. Garen. Gaul dan keren. Oke nih Kang, sebelum berlanjut ke obrolan yang inti petani milenial. Nah, kegiatan apa sih yang sekarang Akang sedang jalani? Oke, untuk kegiatan sekarang sih, Akang itu lagi coba apa ya, ibaratnya kayak pengabdian ke masyarakat gitu ya. Bahasanya berat banget ya. Ya simpelnya gimana, apa ya, karena Akang kan lahir di sini gitu kan, terus ya alhamdulillah bisa kemarin lanjut kuliah di Bogor, ngambil pertanian, terus ya apa namanya tuh, Akang lahir di Kuningan, jadi ingin memberikan sesuatu kepada Kuningan gitu kan. Terus dengan passion Akang sendiri, Akang tertarik ke pertanian karena apa ya, pertanian itu mungkin dinilai teman-teman kan apa ya, kayak pertanian itu kotor-kotoran ya, terus panas-panasan, betul, terus nyangkul ya, terus apalagi sok, pasti image-nya tuh ya kayak negatif lah gitu kan. Tapi seiringnya perkembangan zaman, ternyata pertanian itu maju juga gitu, enggak hanya melulu mencangkul, terus panas-panasan, terus ya kotor-kotoran gitu. Ada istilahnya tuh sekarang petani milenial gitu kan. Petani milenial, terus nanti juga smart farming. Nah, itu bahasa baru lagi gitu kan. Ya nanti tak jelasin gitu sih. Mungkin itu sekilas tentang yang dilakuin sekarang gitu. Iya, baik. Terima kasih Kang. Nah, apa sih itu petani milenial? Mungkin kan sahabat kece di rumah belum sepenuhnya paham gitu apa itu petani milenial. Boleh Iya, kan? betul banget. Boleh. Kenapa? Why not ya? Ya. Jadi petani milenial itu kalau kita dengar kan, kita sekarang generasi apa? Generasi Z apa generasi milenial? Termasuk Kayak milenial apa generasi Z? juga. Kayak Dia juga sama ya. iya, sama aja milenial sih. termasuk ya. Ya. Jadi generasi milenial itu kan generasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman gitu ya. Misalnya adaptif terhadap ya, kita kan ini kan salah satunya gadget gitu kan. Tergantung kitanya apakah ini tuh bisa menghasilkan apa hanya bisa ibaratnya ya kita cuman scroll TikTok, Instagram gitu kan, apa rebahan aja gitu kan. Itu tergantung kitanya aja sih gitu kan. Jadi petani milenial itu petani yang adaptif terhadap zaman. Kita coba memanfaatkan teknologi yang ada, terus mobilitas kita sebagai anak milenial kan bisa kemana-mana kan. Berbeda sama petani-petani yang sudah sepuh yang hanya bisa di lahan aja gitu kan. Sedangkan kita punya pemikiran, punya daya dobrak, punya daya kreativitas, yang mana itu sebuah ibaratnya sebuah potensi gitu, kita harus kembangkan. Nah kayak gitu. Terus ya mungkin sebelumnya di sini Akang hanya sharing pengalaman gitu kan, tidak bermaksud menggurui sobat Garen ya. Hanya sharing pengalaman, terus hanya mungkin punya sedikit ilmu ya di pertanian, berbagilah gitu sih. Itu petani milenial. Terus ada batasan waktunya gitu, disebut. Jadi kayak batasan umur disebut petani milenial itu. Umurnya itu dari 18 tahun sampai 39 tahun.
disebut milenial. Ya. Berarti kalau yang di atas itu Namanya apa? Tahu nggak? Kolonial ya, tapi nggak. Iya, iya. itu tuh perbedaan sama petani biasa tuh apa berarti kalau petani? Yang petani milenial. Iya, jadi bedanya tuh kita lebih punya apa ya? Kita ya adaptif sama perkembangan zaman, terus kita juga punya daya kreativitas, inovasi gitu kan, berbeda sama petani yang umumnya gitu kan. Terus ya kita coba cari insight yang baru gitu kan. Jadi pertanian itu tidak hanya tadi cuman yang full apa gimana, tapi kita coba kasih misalkan di pertanian itu pakai alat mesin pertanian, ya. Teknologinya kayak kan. Iya, pakai teknologi betul. Pakai traktor gitu kan. Jadi itu bisa lebih cepat, terus juga bisa lebih efektif juga gitu kan. Sebenarnya apalagi kita menghadapi 2030 itu bonus demografi. Pernah dengar? Apa itu, Kang? Ayo. Bonus demografi itu jadi Indonesia itu nanti 2030 usia produktifnya lebih banyak dibandingkan usia yang sepuh-sepuh. Jadi kita yang anak-anak muda itu nanti mendominasi gitu. Jadi itu bisa jadi peluang, bisa jadi peluang tantangan. Kalau misalkan kitanya punya kreativitas ya Indonesia maju gitu kan. Tapi kalau misalkan kitanya hanya ikuti zaman, terus ya kita nggak punya karya ya udah kitanya tertinggal. Iya. Gitu sih. Nah gitu. Nah, untuk Akang sendiri sejak kapan sih bergabung ke petani milenial itu? Iya. Kalau bergabung mungkin ceritanya dulu pas kuliah mungkin ya. Jadi ini curhat ya, nggak apa-apa. Kita bebas sih. Iya, curhat ya. Jadi dulu itu ketika kuliah semester berapa ya? Semester 2 kalau nggak salah. Semester 2 kita dapat program namanya PWMP dulu tuh. Penumbuhan Wirausaha Muda Pertanian. Itu langsung dari Kementerian Pertanian. Kita mahasiswa pertanian itu dikasih modal, terus modalnya itu kita gunain buat usaha gitu kan ya. Di bidang pertanian bebas sih. Sebetulnya pertanian itu banyak pernah dengar agribisnis nggak? Pernah. Sok gimana agribisnis? Oh, agribisnis itu kayak ya kita bisnis di bidang pertanian. Gitu. Di bisnis. Kan kalau bisnis kan yang kita tahu kan misalkan misalkan contoh bisnis yang lain selain di pertanian apa aja? Fashion sih. Fashion, ya benar Fashion, kan. makanan, Fashion, terus kan kayak kuliner gitu kan. Iya. Terus di IT juga ada kan bisnisnya. Apa namanya? Kayak pemrograman. Iya, desain web kayak gitu. Benar. Terus kayak apa namanya tuh? Yang suka itu tuh e-commerce gitu kan, itu masuk kan. Jadi sebenarnya kalau usaha bisnis itu kan lebih banyak cakupannya. Cuman untuk di bidang pertanian itu tuh namanya agribisnis gitu. Agri itu kan artinya pertanian, bisnisnya usaha. Jadi agribisnis itu usaha pertanian. Nah, di agribisnis itu banyak lagi jenis-jenisnya, ada anak-anaknya lagi gitu kan. Ada namanya agro input, terus agro produksi atau on farm, agro processing, agro marketing, sama satu lagi support. Tuh. Cakupannya banyak juga. Iya, lebih banyak. Lebih banyak ya. Iya. Berarti ini jalanin ini tuh apa? Kita yang di sini yang Serumol itu ngejalanin coba semuanya. Jadi dari misalkan yang agribisnis itu agro input kan kita juga itu ya contohnya ya. Tahu ini? Tahu nggak? Pembibitan. Bibit. Nah, ini bibit labu sama itu tuh ada bibit bunga matahari. Coba dilihat nggak apa-apa, kesini aja kalau coba dilihat. Itu berarti nanamnya labu. Iya, ini contoh bibit yang labu madunya kayak gitu kan. Nah, coba beda nggak sih tanamannya? Coba Beda. dilihat gimana bedanya. Yang ini kan besar, nah yang ini
kok kurang gitu Kang pertumbuhannya. Kenapa itu Kang? Sebetulnya bukan karena kurang pertumbuhannya ya, tapi Apa itu? beda jenis. Oh beda Iya. jenis. Kalau ini kan daunnya lebar ya, Iya. kalau ini kecil. Nah, kalau yang ini itu labu madunya, itu kan. Yang ini. Gitu-gitu. Yang daunnya lebar. Iya. Oh iya. Terus kalau yang kecil ini bunga matahari. Oh ini bunga Bunga matahari. matahari. Iya iya. Tahu kan bunga matahari? Sama. Tapi kayak sejenisnya. Kayak sejenis. Pas-pas kecil-kecil emang sih dia tuh sama ya. Cuma nanti kalau misalkan udah sekitar seminggu dia tuh beda daunnya. Kalau yang ini kan kecil, kalau yang ini Lebih agak lebar besar, ya Kang? lebih lebar gitu. Kayak gitu sih. Oh ini umur berapa hari Kang? Sekitar 1 mingguan sih ini tuh. Nanti Itu- siap tanam. Ini bibitnya dari mana, Kang? Kalau yang labu madu itu kita dari online. Soalnya apa ya? Cerita ya si labu madu ini. Iya. Kalau si labu itu kan labu madu dia persilangan. Ya. Jadi kayak bule. Jadi yang bule itu bukan orangnya aja, tapi produk pertanian juga bule. Ada gitu ya. Ada. Dari labu Indonesia yang besar, Yang bulat gitu, yang Kang? bulat, Oh, yang yang suka gede-gede. dikolak gitu Yang kan. buat Halloween gitu. Halloween bener banget. Kemarin di Korea Selatan kan, Iya, pesta Halloween kan yang Iya. itu yang tragedi kan. Itu kalau di kita kan suka bulan puasa kan banyak tuh dikolak. Nah, nama latinnya itu Cucurbita maxima. Nama Latin. Nama latinnya. Disilangin sama dari luar negeri antara Amerika. Amerika itu namanya Cucurbita moschata. Yang bentuknya aduh Gimana itu Kang? unik gitu sih. Ada contohnya yang ngegantung di sana. Oh, udah bisa. Angka 8 gitu. Yang itu. Yang di sana tuh ada. Nah, disilangin gitu kan persilangan jadilah labu madu namanya tuh Cucurbita hanina gitu. Jadi itu persilangan. Itu tuh apa ya? Kenapa disilangin? Karena buat apa istilahnya ya? Keturunannya biar lebih baik lagi gitu. Iya. Kalau kita kan misalkan punya anak ya, kita kan sama bule kan otomatis kan kualitasnya pengen perbaiki keturunan kan. Cuma pengen anaknya bule kan. Putih gitu ya Kang. Jadi sifat dari Indonesia yang labunya itu kan pulen gitu kan, terus yang dari luar negeri bentuknya angka 8. Jadi ciri khas sendiri gitu, sama kita tuh punya nilai jual. Lebih tinggi. Nah, nilai jualnya gitu. Kenapa kita juga memilih itu? Karena tadi itu persilangan, terus bentuknya juga unik, terus banyak khasiat, manfaat, vitamin, sama gizi. Terus satu lagi tuh dia bisa dibuat berbagai olahan makanan, gitu. Jadi apa namanya tuh bisa misalkan dibuat minuman, makanan ringan, gitu. Itu cerita si labu madunya. Iya. Nah, nih bagaimana nih Kang tahapan dari awal mulai penanaman hingga produksi itu? Iya, untuk penanaman sendiri, ini kan udah persemaian ya. Jadi dari benih dulu, benihnya itu ini nih yang kayak gini nih. Nah ini benih yang sudah terkelupas. Itu berarti belinya ininya, benihnya. Kita beli online, harganya itu satu biji ini 2.500. Satu Wow. biji. Iya. Mahal juga. Lumayan juga. 1.500. Satu biji. Soalnya kan masih jarang di Indonesia, jadi masih langka. Harga satunya itu 2.500. Terus di Kuningan masih belum ada, kita online. Nah, udah kita dapat benihnya, kita langsung disemai. Di sini ada yang tahu nama wadahnya apa? Netpot. Netpot. Selain itu, Tray. ya, Iya. ya namanya Lebih tray. familiar karena memang udah. Oh iya, tray. Udah punya dasar. Iya. Ya, lanjutin jauh. Ya, jadi disemai di sini ya. Medianya kita pakai tanah, terus ada sekam bakar Iya. sama pupuk kandang gitu. Nah, kalau misalkan kenapa pakai itu dijelasin lebih panjang lagi. Mungkin nanti di episode selanjutnya. Iya, siap. Kita yang penting tahu dasarnya aja Iya, dulu iya, gitu. iya. Sekitar 7 sampai 10 hari disemai, udah gitu nanti kita pindahin ke lahan di sana.
di sana di transplanting atau di pindahin di lahan sekitar sampai 3 bulan kita baru bisa panen gitu kan. Ciri-ciri panennya itu dia daun sama batangnya semuanya udah kering semua gitu kan. Terus kan nggak ada daunnya di sana ya. Iya, udah nggak ada. Daun. Terus apalagi di sana tuh sama buahnya warnanya kuning kecoklatan. Udah siap untuk dipanen kayak gitu. Gitu Nah, sih untuk prosesnya. waktunya sendiri dari mulai penanaman hingga produksi itu berapa lama ya, Kang? Penanaman sampai panen gitu Iya, ya. panen maksudnya. Berarti sekitar 3 bulan 10 harian lah. 3 bulan 10 harian kayak gitu. Kalau perawatannya ini nggak sih Kang? Kan kalau misalkan benar. perawatan penanaman tuh Iya. kayak susah katanya tuh. Benar-benar itu Gimana sih tuh perawatan? yang mungkin kunci di pertanian itu sebetulnya itu ya. Iya. Iya. Karena kalau misalkan kita kita ngerawatnya ya setulus hati ya seperti Malika Iya. ya insya Allah tanaman juga subur gitu kan. Jadi bukan yang dirawat, yang dipelihara itu bukan doinya aja, tapi tanaman juga harus Tanaman juga dipelihara harus gitu. Karena tanaman juga harus dikasih kasih sayang. Karena malahan kita harus bisa ngobrol sama tanaman, punya chemistry sama tanaman gitu kan. Iya. Lebih peka gitu Lebih ya. peka. Soalnya kan makhluk hidup kan tanaman. Iya. gitu kan. Kalau misalkan kita cuman nanam terus dibiarin, ya udah gitu kan. Karena tumbuhan Hidupnya juga begitu. perlu manusia gitu Iya, ya. gitu Perlu kan. manusia. Jadi kuncinya itu semuanya di pemeliharaan. Kalau pemeliharanya kita rajin gitu kan, insya Allah tanaman itu subur, tanaman itu sehat gitu. Begitu. Pakainya berarti pupuk kandang aja atau pakai pupuk yang itu juga? Di lahannya ya. Iya. Oke. Untuk pupuknya kita di sini pakai fermentasi. Jadi fermentasi semi organik namanya. Kita di sini coba nerapin namanya itu Ecovillage. Ecovillage Iya. itu apa kan? Ayo, ada yang pernah dengar apa gimana? Belum tahu. Bisa dijelasin Kang ke teman-temannya. Iya. Jadi Ecovillage sendiri itu eco itu kan dari lingkungan gitu ya. Terus village itu kan ayo nih bahasa Inggris, village. Desa. Betul, desa. Jadi Ecovillage itu pertanian yang berbasis desa tetapi dia keramah lingkungan gitu. Kita coba berbeda sama petani biasa, tetapi kita juga kolaborasi sama petani yang ada di sekitar. Kita mencoba pertanian yang ramah lingkungan karena sekarang itu kalau isu pertanian secara global gitu ya, kebetulan ya kemarin alhamdulillah dapat lolos di seleksinya Youth Agriculture Summit internasional. tahun kemarin sih gitu kan, dari 2000 peserta yang lolos itu hanya 100 berbagai negara dan dari Indonesia 2 orang. Alhamdulillah, tapi berhubung kemarin pandemi jadi nggak berangkat ke luar negeri. Kemarin itu online, penyelenggaranya dari Jerman gitu. Jadi seiring perkembangan zaman juga pertanian di internasional juga lagi diperhatikan gitu ya. Semua bidang sih semuanya. Dari FAO sendiri, terus dari UN kan, United Nations juga kita lebih concern ke lingkungan gitu, pertanian lingkungan. Terus karena pertanian yang diharapin itu nggak cuman nggak cuman kita panen gitu kan, nggak cuman kita beli yang hasil panen di pasar gitu, tapi harus punya dampak ke lingkungan, sosial, sama ke ekonominya. Jadi sustainable agriculture namanya, pertanian berkelanjutan. Nah, yang tadi Ecovillage itu kita coba menerapin yang semi organik pupuknya. Kita dari pupuk kandang, terus kita juga memakai yang pupuk kimia. Itu jenis apa kan? Yang kayak pupuk kimianya. urea gitu kan, Iya. terus juga gandasil, nah gitu kan. Tapi lebih banyaknya yang organiknya gitu. Karena impactnya ke lingkungan itu
kerasa banget. Kita coba mengurangi penggunaan kimia, karena ada satu penelitian kemarin baru-baru ya, ketika kita mengonsumsi sayuran atau buah-buahan yang terus-terusan itu dari kimia, efek ke laki-laki itu bisa melambai. Wah, Tahu melambai? ya. Jadi sifatnya ke cewek-cewekan. Itu sifat efek dari pestisida. Jadi harus hati-hati gitu. Bahaya. Bahaya jadi ya, Kang, berarti bahaya ya, banget kimia. efek pestisida gitu kan, atau ya obat-obatan kimia gitu kan. Itu penelitian kemarin baru-baru. Jadi kalau misalkan nih kalau ibunya ke pasar atau Iya. misalkan belanja kemana gitu kan, carilah sayuran atau buah-buahan yang bagusnya yang organik kan. Soalnya ya pasti emang pestisida itu nggak kerasa langsung, tapi itu tuh ibaratnya kayak racun gitu kan, ngendap. Jadi sedikit-sedikit, bahkan di mana ya, daerah Brebes itu petaninya bahkan udah bertahun-tahun dari zaman dulu pakai kimia, ada yang stroke, ada yang mutasi gen gitu kan, terus ada yang tangannya tuh melepuh gitu karena terus-terusan kimia gitu. Begitu. Jadi panjang lebar ya. Iya, nggak apa-apa. Kalau hasil produksi di sini berarti didistribusiinnya kemana, Kang? Ya, untuk hasilnya kita sekarang lebih konsen ke ini sih, kita coba namanya itu pendekatan pengolahan, diolah. Jadi kita coba olah sendiri. Tapi kalau misalkan ada orang lain yang beli gitu, kita langsung ke lahan gitu kan. Kita juga sering nerima agroeduwisata namanya. Oh iya. Tapi masih proses itu ya. Jadi kita menjual labu, petik sendiri di lahan. Kemarin juga kita kerjasama sama SMK Pertanian, ada yang PTL juga di sini gitu kan. Terus lahan juga di SMK kita juga nanam gitu kan. Kemarin juga ada kunjungan dari BLK, Balai Latihan Kerja. Terus juga di sana kita agroeduwisata gitu kan. Kita petik sendiri di lahan, terus juga ada outbound kecil-kecilan. Terus kunjungan dari siswa, pelajar, ya intinya pertanian itu dikemas semenarik mungkin sih gitu kan. Kita kan anak-anak milenial nih, Iya, harus betul. punya cara yang berbeda lah gitu kan. Daripada kita rebahan terus kan. Ada Apa hobi aktivitas yang rebahan? bermanfaat gitu. Iya, Oke. sama sih pasti semua orang juga rebahan itu pekerjaan yang ternyaman. Tapi harus jangan berubah. sampai Tapi dampaknya kebablasan rebahannya gitu kan. Mari kita dari kaum rebahan coba bawa perubahan. Oh ya. Itu Perubahan. quotes-nya. Oke, berarti petani milenial yang di sini tuh kerja samanya atau kolaborasinya tadi sama apa aja? SMK 1 Kuningan Pertanian, terus juga BPP Balai Penyuluhan Pertanian, sama petani yang ada di Kuningan juga gitu kan. Terus sama Dinas Pertanian juga kita tetap koordinasi, pemerintahan desa, karena ini lahannya lahan desa juga gitu kan. Oh, iya. Terus yang lain kita Kementerian Pertanian, karena kita juga ada programnya sendiri. Kemarin alhamdulillah disuruh ke Korea. Wah. 1 minggu. Hebat. Itu program dari kerjasama Kementerian Korea sama Kementerian Pertanian gitu kan. Kemarin alhamdulillah 1 minggu buat studi banding ke sana. Jadi pertanian itu luas insya Allah ilmunya gitu. Nah, untuk warga sendiri itu semua warga berhak ikut petani milenial. Pengurusnya, Pengurusnya Pengurus gitu. untuk yang di sini Sirungwaluh. Iya. Iya. Untuk Sirungwaluh sendiri sih kita Sirungwaluh itu kan petani mudanya gitu. Jadi lebih ke anak-anak mudanya dulu, tapi kita juga ada program untuk masyarakatnya. Programnya kita kemarin itu pemberdayaan ke masyarakat. Jadi di setiap rumah itu pemanfaatan pekarangan. Kita nanam labunya juga gitu kan. Jadi kita juga tadi kan supaya ada impact sosialnya juga ke masyarakat gitu kan. Terus ya untuk anggota yang Sirungwaluh sendiri tadi yang petani muda, terus intinya sih yang sukarela, yang mau sama-sama belajar. Kita juga di sini sama-sama belajar.
yang mau apa ya, ibaratnya keluar dari zona nyaman. Karena kalau di pertanian kan emang harus ada ya semua kayak tenaga gitu kan, pikiran juga, terus tenaga pikiran sama mungkin ya yang lainnya harus dikeluarin gitu biar ya tetap jalan, tetap sustainable gitu kan. Gitu. Berarti untuk syarat jadi pengurusnya sendiri tuh nggak ada ya Kang? Cuma sekarang lagi. Apa ada gitu kan? Gak ada sih, yang penting interest dulu nih ke pertanian gitu. Jadi maksudnya suka dulu ke pertanian gitu. Tapi ada pelatihan itu nggak? Ada, kita setiap kumpulan 2 minggu sekali gitu kan. Terus juga kemarin kita baru pelatihan namanya sekolah lapang. Itu dari apa ya, yang penyelenggaranya langsung Dinas Pertanian Jawa Barat di sini di Surungalu gitu kan. Terus kalau misalkan ada yang tadi kayak kunjungan gitu juga kita nerima kunjungan juga gitu, kayak pelatihan gitu sih. Terus kan ceritanya. kalau kan zaman sekarang gitu ya, apalagi Iya. kita gitu, milenial kan jarang tahu atau jarang apa ya, kayak ke apa? Jadi maksudnya Ini tuh kurang diminati gitu tuh. yang pertanian gitu ya. Cara Akang biar tahu gimana sih ikut ini. Nah, caranya biar bisa apa ya, kayak mengajak yang anak-anak mudanya sih dari kita. Pokoknya pertanian itu image-nya jangan apa ya, jangan kotor-kotoran gitu kan. Kita pakai traktor gitu kan. Terus kita juga aktif di medsos gitu kan. Kita juga punya Instagramnya sendiri gitu kan. Boleh dikasih tahu Kang? Iya benar. Instagramnya apa kan? Oke, sobat apa tadi tuh? Sobat kece. Apa? Sobat kece Garen ya. Oh, Garen. Nah, sobat Garen bisa follow IG kami gitu kan, namanya Sirung Waluh. Ada di bawah ya, Sirung Waluh. Di bawah. Kayak gitu. Nanti bisa teman-teman kepoin IG-nya di sana. Kita juga ada tips-tips budidaya gitu kan, terus juga ada seputar program atau kebijakan pemerintah nih buat anak-anak milenial biar kita tuh enggak apa ya, kalau mau terjun ke pertanian kita punya juga support dari pemerintah gitu kan. Soalnya kalau kita bergerak sendiri kadang kita tuh berhenti di tengah jalan gitu. Kuncinya kita harus supel gaul ya, mau ke pemerintah, mau ke ke yang lainnya, ke teman-teman petani atau yang lainnya gitu sih. Harus menempatkan diri lah intinya. Mungkin seperti itu. Ya. Gimana lagi? Ada lagi? Udah berapa menit? Apa berapa masih menit kurang? Berapa menit? 25. Coba nanti tinggal di ini aja sih, dipilih aja. Ya baik, terima kasih Kang atas Oh, iya. informasi. Oh, Ada lagi mungkin ya tambahan nggak oh iya, apa-apa? Boleh ya, silakan, Kang. silakan Kang. Tadi kan yang agribisnisnya baru pembibitan ya, terus Iya. penanaman. Agroprocessingnya lupa deh. Agroprocessing itu kan pengolahan ya. Iya. Nah jadi kita juga kita dibuat olahan minuman namanya Wahmix, sama punten di tas ada. Tadi coba bawa. Nah ini salah satu olahan kita. Wah. Nah ini ya namanya Stiku, jadi sistik labu madu gitu. Ini kan masih jarang gitu kan. Iya, Nah iya. jadi tips buat untuk pemula usaha, coba cari produk yang belum ada gitu kan. Terus harus ada juga ini sih kayak NIB, terus juga identitas juga kita gitu. Bisa sobat Garen Iya. Iya, Itu. jadi ini Nanti dia produksinya ya. Stiku. Apa tadi bisa Stiku? coba langsung dites dulu, udah nggak apa-apa Sok ya. ya. Ini rasa Kang, original. kalau belinya itu di mana Kang? Kalau Nah, kalau mau Dari beli sobat. ya, nanti Sobat Garen bisa ke ini ya, ke Instagram kita yang tadi Sirung Waluh, atau nomor WhatsApp sendiri, nanti juga di kemasannya juga ada gitu. Atau berkunjung langsung ke sini juga bisa. Ini berbagai rasa kah? Iya, ini yang original, ada keju sama satu lagi barbecue. barbecue. Oke. Silahkan bisa ditester, ayo. Sok jauh. Ayo. Buka. Gak apa-apa, ini kan Gak dibuka. apa-apa, sok. Sebetulnya Itu kan berarti kita juga pengolahannya di sini ya? Ini tuh. di kelompok. Kang coba ya. Iya, mangga. Itu langsung dari labunya. Dicoba ya Kang. Manisnya enak.
Enak Kang. Benar. Selain ini cemilan Selain sistik kita juga minuman susu labu madu, itu 1 botol 950 ml, sama kita juga puding. Iya. Setiap 2 minggu sekali sih, kalau nggak ada halangan kita CFD-an di Tamkot ya. Tamkot. Gitu kan. Tapi berhubung kemarin ya anggotanya banyak banyak kegiatan, terus ya banyak kesibukan, jadi menyesuaikan gitu sih. Kalau di Tamkot itu di tempatnya di mana Kang? Biasanya Di sebelah kita mana? yang deket pertokoan Siliwangi gitu loh, iya, kan banyak jajaran yang itu. jajaran CFD Oh iya, kan, di sini kan. Iya. Kayak gitu. harganya berapa ini Kang? Yang ini 10.000. 10.000. Eh, Kalau minuman yang minuman sama 10.000. 10.000 juga. Soalnya kita kan masih produk baru gitu, jadi kita coba harganya nggak di-up dulu, tapi kita harganya sesuai pas di kantong Iya, betul, aja. betul Kang. Harganya pas di kantong. Kita main strategi pasar gitu ya. Iya. Sekarang juga ada orderan buat di pusat oleh-oleh Kuningan. Nanti mau open juga. Jadi kita coba ke pusat oleh-oleh gitu kan. Iya. Terus juga di marketplace gitu kan. Ada di Monstore namanya yang Oh ada Kang. itu langsung dari kementerian gitu kan. Terus kita juga di e-commerce yang lain juga kayak Shopee, toko kayak Udah gitu lah. ada? Ada. Wah. Lagi dibuat itunya sih, lagi hotel ke sana gitu. Tuh, terus yang tadi kan baru 3 ya, yang agro marketing. Iya. Yang agro marketing kita pakai yang digital marketing yang Instagram sama agro wisata. Kita nerima kunjungan gitu kan. Intinya buat membantu regenerasi petani, karena data dari BPS. Nah, tentang data nih. Jadi data BPS 2018 itu jumlah petani muda hanya sekitar 8%. 8%. Iya. Waduh. Jadi harus banget, kita kan negara agraris, Iya. dikenal negara agraris, sumber daya alamnya melimpah. Masa cuma 8% kan? Iya. Jadi harus ada regenerasi petani, Betul. harus ada penerus-penerus petaninya. Tapi kita sesuaikan dengan teknologi yang ada gitu kan. Terus juga kita mungkin sarannya ketika Sobat Garen ini menjadi petani milenial gitu ya. Hal yang pertama tuh kita harus niat dulu sih. Iya. Harus niat dulu. Niat yang tulus. Niat yang tulus. Jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Karena kalau setengah-setengah ya udah mungkin nanti berhenti di tengah jalan biasanya gitu kan ya. Terus tuh harus juga ketika sudah niatnya bagus, nekat. Kita juga awalnya nekat gitu. Kita nggak punya modal, sepeser pun kita nggak punya modal. Terus nggak punya lahan, pemasaran masih bingung karena ini produk bule. Gitu kan. Gitu kan. Tapi yang penting itu tadi niat. Karena ketika kita niat, insya Allah yang tadi kayak modal, terus kayak pemasaran, terus kayak lahan itu ngikutin gitu kan. Kita awal sewa lahan, kita pas awal itu nggak di sini lahannya tapi di Cijoho lahannya. Kita sewa lahannya, kita uangnya patungan dulu nih gitu kan. Awalnya 3 orang, sekarang ya hampir kurang lebih 15 orang anggotanya gitu. Jadi lebih Intinya niat sih insya Allah gitu kan. Terus ya alhamdulillah berkat dari si labu ini ya Akang sama teman-teman bisa dapat pengalaman baru, dapat ilmu baru gitu kan. Terus ya bisa keluar negeri gitu kan. Itu sesuatu yang gak disangka-sangka gitu kan, dari labu aja, dari tanaman ini bisa berangkat ke Korea gitu kan, ketemu sama opa-opa Korea. Gitu. Dapat pengalaman yang Iya, menarik alhamdulillah. gitu ya Kang. Jadi jangan ragu ketika Sobat Garen ingin terjun ke bidang pertanian kayak gitu. Niat terus sama harus konsisten. Yang kedua konsisten ya, karena ketika di tengah jalan pasti banyak kerintangan, banyak kayak struggle-nya kan. Terus juga banyak kayak mungkin ya kayak cobaan gitu. Kita ngambil keputusan gitu, mau dilanjut apa gimana gitu kan. Tapi intinya harus konsisten, harus istiqomah.
apalagi kayak tekanan pressure dari orang lain gitu kan. Iya. Ngapain sih gitu kan anak muda pertanian gitu kan. Terus apalagi ya kalau akan sendiri ya kan, Alhamdulillah kan bisa kuliah di Bogor 4 tahun ngerantau di sana. Terus ekspektasi masyarakat di sini kan kalau udah lulus kan ekspektasi masyarakat kalau itu kan PNS gitu kan biasanya apa misalkan atau kerja di perusahaan besar gitu kan. Tapi itu tuh ya pernah jadi kayak ibaratnya kayak tekanan gitu kan. Tapi bagaimana caranya kita bisa tekanan itu jadi semangat gitu. Intinya harus bisa konsisten, istiqomah gitu. Terus tadi konsisten, satu lagi harus bisa update informasi. Zaman sekarang ya. Akang yang tadi event-event internasional itu dapatnya dari Instagram. Dari Instagram kan. Jadi coba scroll up-nya itu ya event-event atau misalkan yang kayak kegiatan-kegiatan boleh kita scroll up misalkan kayak tokoh idola gitu kan, kayak opa-opa Korea atau apa gitu kan. Tapi jangan sampai kita manfaatin gitu kan, Instagram itu sebagai media buat ngembangin diri kita, potensi kita. Banyak sih kayaknya di Kuningan itu anak-anak muda yang sudah punya passionnya masing-masing, sudah berbakat ya. Lihat tuh di STK IPA itu kalau nggak salah ada Teh Mega kan, Iya, Mega Silviani. yang itu teh Mojang. Banyak sih tokoh-tokoh atau para inohong STK IPA itu tuh. Terus juga kemarin ya berkat dari Kang Oman juga, tahu kan? Iya, Kak Oman. Kemarin ya akan dapat juara 2 Jawa Barat yang pemuda pelopor. Nah, sumber daya alam, alhamdulillah. Nanti juga teman-teman bisa ikut di bagian yang IT-nya kan ada. Kemarin seleksinya di STKIP. Nah, bisa disiapin dari sekarang. Itu pemuda pelopor. Kalau sampai nasional, teman itu kemarin dapat juara 3 tingkat nasional, hadiahnya 15 juta. Besar juga ya kan. sangat menggiurkan ya. Iya. Proses. Pokoknya banyak event, sebenarnya banyak kesempatan gitu ya buat anak-anak muda gitu. Tinggal kitanya ibaratnya tinggal bahasa Sundanya motekar. Motekar. Jadi kayak motekar tuh, tahu nggak motekar? Motekar itu apa sih? Ngulik gitu. Tinggal ngulik, Kreatif kita ya. Kreatif, update informasi, mau itu di media sosial apa misalkan di mana aja gitu kan. Soalnya dari pemerintah sendiri kan sebenarnya banyak program. Maaf ya kalau ini jadi cerita banyak. Nggak apa-apa. Banyak Bebas. program, misalkan kayak kemarin kan kita udah G20 kan. Iya. Nah, G20 sendiri tuh sebenarnya jadi peluang buat negara kita. Kita semakin dikenal sama negara-negara lain gitu kan. Terus kemarin juga di salah satu event G20 itu juga ada Y20 yang Youth 20 kan. Teman akang ada yang berangkat ke sana di Bali, conference sama perwakilan dari berbagai negara, anak-anak mudanya. Itu membahas tentang digitalisasi, itu tentang pokoknya semua aspek yang anak-anak muda disuka itu banyak peluang gitu. Tinggal kitanya yang gunain Bergerak Instagram gitu ya. ini ya. Dan kaum milenial itu harus update ya. Iya. Terus juga pasti harus melek literasi ya. Nah, melek literasi bener banget. Penting. Soalnya literasi penting banget kan Iya, sekarang. apalagi di zaman sekarang kan era 5.0 ya, dimana Ya, kan alternatif betul. dari era 4.0 Iya, gitu betul. kan. Udah 5.0 kan? Iya, Nggak 5.0. 4.0 lagi sekarang. Itu sih misalkan ikut kayak fellowship, internship gitu kan di negara lain, itu tuh banyak banget. Sekarang itu lebih banyaknya ke digital sih, ke IT. IT tuh semakin banyak peluang sekarang. Internship misalkan di banyak kayak Microsoft kan, ada yang di Google kayak gitu kan. Pokoknya tinggal sekreatif kita aja sih, intinya itu. Nah, jadi panjang lebar ya, maaf ya. Gak apa-apa. Gimana, ada lagi yang Kang, ini ngomong-ngomong kan namanya tuh Sirung Walung ya.
Itu kenapa namanya Sirung Waluh iya, awalnya? harus di awal. Diceritain gitu kan. Iya, Kan iya, kita iya. diceritain. Pasti kan kepo gitu ya, pengen Iya. tahu apa Sirung sih Waluh itu, kenapa, gitu. kenapa namanya Sirung Waluh. Kan kalau sirung itu kan bahasa Sundanya Tunas. tunas kan, betul. Iya. Ada filosofinya sendiri sih. Mm-mm. Tapi di samping filosofi itu kita juga punya singkatan. Iya. Nah, sirung. Jadi kita ngambil kata dulu SI gitu kan. SI itu generasi. Yang R-nya rajin, yang ung-nya unggul gitu. Jadi generasi yang rajin dan unggul gitu. Nah, kalau waluh itu sendiri, waluh itu kan bahasa Sundanya labu. Nah, sirung waluh itu jadi generasi yang rajin dan unggul yang budidaya labu madu atau usaha taninya di labu madu gitu. Nah, itu sih ya kan apa nama juga kan katanya doa. Jadi Iya, ya kita betul, harus Kang. yang baik-baik. Tapi kalau petani milenial itu sendiri apa yang membudidayakannya itu tidak hanya labu saja Iya. ya kan? Kalau petani milenial sendiri itu kan udah kayak apa ya, sekarang itu kayak isu mungkin ya, kayak isu terus kayak hits gitu kan. Sebenarnya program ini tuh dari dulu tuh udah di apa ya, kayak udah disebutin sama Kementerian Pertanian gitu. Nah, sekarang alhamdulillah program dari Jabar sendiri, Pemprov Jabar, Pak Ridwan Kamil sudah mulai concern nih ke program petani milenial gitu. Jadi petani milenial itu cakupannya bisa ke semua jenis tanaman, bisa ke hortikultura, terus ke pangan, terus perkebunan ya masuk juga, perikanan, peternakan juga masuk. Dan di sini ada juga salah satu anggotanya mungkin bisa sharing-sharing. Iya, saya juga Kemarin budidaya Bimtek. tanaman sayuran ya Kang. Jadi Cigadung. Oh, Itu sayurannya kacang panjang, buncis. wah. Berarti itu apa namanya? Udah kelompok apa masih sendiri kan? Masih sendiri itu Kang. sendiri. Jadi lahannya juga bukan lahan kita, bukan lahan sendiri, jadi lahan pertanian itu mah. Oh, iya. Yang nganggur aja gitu. Iya. Diolah. Apa namanya teh? Berarti kemarin yang Bimtek di sana Iya. itu dapat apa aja tuh? Nah. Bisa cerita. Wah, Rizal Sok. dari sana banyak sekali ya Pengalaman Kang, Bimtek pengalamannya. Mulai dari ilmunya juga sangat Mhm. bagus. Jadi Kalau materinya apa aja kemarin? Kalau Soalnya kan materi itu kemarin kan itu ada. kan diundang juga, tapi berhubung Iya. kemarin itu ada kegiatan yang lain, jadi nggak ikut tuh. materinya banyak ya Kang. Banyak. Yang pertama kan ada etos kerja, Mm-mm. terus kayak apa lagi sih? Apa ya, lupa lagi. Kayak teknis budidaya. Iya, teknis budidaya, ada jagung, ada sayuran, terus kapulaga, buah-buahan, banyak Kang. Ya. Berarti Rizal juga termasuk petani milenial. Iya, Iya. Kota gitu ya. Di desa Cigadung ya, Jan? Cigadung ya, dari Cigadung. Apa ya, sebenarnya bagus juga program itu ya, Pak Ridwan Kamil, biar ya kita yang di kan Jawa Barat terkenal lumbung pangan Indonesia kan gitu kan. Jadi tadi gitu kan, pertanian harus bisa dikelola sama anak-anak milenial. Iya, betul. Terus juga kalau misalkan kita mau agribisnis di pertanian itu enggak apa ya, enggak melulu cuman budidaya gitu kan. Kita juga bisa ngambil di pengolahan, Iya. di pembibitan juga bisa, terus di pemasaran online juga bisa. Kayak misalkan pernah dengar sayur box, Iya, pernah. sayur box, tani hub, kayak gitu kan, Gojek. Nah, dia kan ada titip makanan. Nah, Iya. itu juga masuk sebenarnya. Terus kalau yang supportnya bisa ke pelatihan kayak gitu. Itu juga contoh-contoh dari agribisnis. Jadi agribisnis itu cakupannya lebih luas gitu. Seperti itu mungkin. Gimana? Ada lagi yang mau Ternyata ditanyain? banyak ya. Jadi berapa SKS ini? Banyak nih buat pembahasannya. Sebenarnya ini tuh masih apa ya? Masih banyak lagi yang banyak pengen lagi. dibahas Iya. ya, tapi berhubung mungkin karena emang keterbatasan waktu Waktu, juga gitu kan.
sebenarnya pengen spill kemarin yang di Korea. Boleh gimana? Ada yang Gimana, hal Bapak? menarik gitu Kang? Boleh, Iya. boleh. Yang bisa diceritain. Kemarin itu ketika di Korea, apa ya, di sana tuh dari pertaniannya ya, di sana udah canggih banget. Pokoknya udah sistem digitalisasi semua. Kita tinggal, maaf tadi HP di mana ini ya? HP itu tinggal kita misalkan rumahnya di sini, terus lahannya di Jawa Timur. Nah itu bisa dikendaliin. Dari HP Meskipun itu beda Bang. provinsi. Wow. Iya. Di sana udah canggih banget gitu. Terus di sana semuanya pakai greenhouse. Ada juga yang masih di open land, lahan terbuka gitu kan. Tapi di sana untuk yang lahan terbuka itu apa ya? Satu lahan segini, sepetak lahan itu punya traktor. Satu lahan satu traktor. Satu lahan Di satu sana. traktor. Waduh. Di Indonesia kan masih belum ya. Satu lahan satu traktor. Terus di sampingnya itu ada semi greenhouse pakai plastik gitu kan. Iya. Kalau yang di greenhouse-nya kita pas masuk itu kayak apa ya? Kayaknya yang pasien COVID. Tahu nggak sih yang pasien COVID atau yang pemeriksa COVID kan pakai itu kan? PD. Iya, APD kan? Iya. Nah, kita kalau masuk harus pakai itu semua. Pakai masker, pakai APD gitu. Pokoknya nggak Terus harus steril. Steril banget sih. berarti ya. Soalnya di sana tuh udah pakai sensor semua. Misalkan ketika si tanamannya kering, sensornya itu hidup, dia langsung nyiram sendiri gitu kan. Oh nyiramnya juga udah otomatis. Otomatis. Berarti Jadi tenaga basic. manusia di sana gimana? Paling yang operatornya aja, cuma 1-2 aja sih. Gitu. Terus kalau misalkan tanamannya apa ya di dalam greenhouse-nya panas, kan panas biasanya. Itu tuh nanti sensornya ada sinyal, terus greenhouse-nya buka sendiri. Canggih sekali Apalagi ya. di sana kan musim salju kan, ada Iya. musim salju, jadi harus menyesuaikan juga. Terus yang paling canggih di sana tuh, di sana bisa sampai sensornya mengetahui seberapa persen fotosintesis tanaman. Waduh. Fotosintesis sampai ke sana gitu kan. Kan di Indonesia apalagi di dunia lain kan belum bisa. Fotosintesis kan kita nggak tahu kan gimana cara intensitas fotosintesis. Di sana udah bisa. Tuh di sana canggih udah banget, udah canggih bener. banget gitu pertanian. Terus di sana tuh teknologinya dia buat sendiri. Kalau negara-negara lain kan teknologinya dari Eropa, khususnya dari Belanda kan. Kalau di sana dia sudah pakai teknologi sendiri, jadi buat sendiri gitu. Jadi emang sudah apa namanya itu ya, sudah modern banget gitu, sudah smart farming banget di sana, begitu. Terus ya di sana dari itu kan dari teknologinya, dari pemasarannya berbeda sama Indonesia. waduh, gimana tuh Kang? Di sana semuanya termanajemen rapi gitu kan. Dari misalkan petani sampai ke di sana tuh dibuatin kayak koperasi. Mungkin ilmunya tuh dari Indonesia sebenarnya. Di Kayaknya. Indonesia. Wah. Tapi diterapin di sana. Dibuat koperasi kayak gitu. Terus apa ya? Kayak di satu wilayah, kalau nggak salah di wilayah Sejong namanya, dekat Seoul gitu kan kemarin itu. Di sana produk pertanian harus masuk ke koperasi itu, dikelola sama khusus dari pemerintah, namanya apa ya, marketing Korea kalau nggak salah. Iya. Nah di sana tuh udah produknya itu udah sertifikasi semua gitu, udah HACCP sertifikat internasional semua. Jadi harganya juga lumayan. Iya. Masih tinggi. Satu jagung ya, 2 jagung kalau nggak salah itu tuh berapa apa ya namanya itu, berapa won ya, 5.000 won kalau nggak salah. 5.000. 5.000 won tuh sama dengan berapa rupiah sih? Iya. Berapa itu? Kira-kira. Satu wonnya- Segitu. Iya, 1 won itu kalau di Indonesia 10 deh kalau nggak salah, 10 rupiah. Nah, jadi kalau misalkan 5.000 berarti 50.000 kan? 50. 2 jagung aja 50.000. Oh, Kalau di sini udah 5.000. 5 kilo. 50 itu ya. Iya gitu di sana teh.
Terus apalagi ya, pokoknya kayak roti ya, roti di sini kan paling 2.000 3.000 ya. Di sana harganya sama 4.000-an. Berarti 40.000 satunya. Gitu. Jadi emang udah terkelola, udah terstruktur lah gitu ya. Nah kalau misalkan kan kalau produk pertanian kan cepat busuk kan biasanya kayak buah-buahan. Kalau misalkan ada yang nggak laku, misalkan produknya itu dikembalikan lagi ke petani, terus nanti petaninya terserah apakah mau dikasih ke yang membutuhkan. Misalkan di sana juga ada yang warganya yang masih ini kan di bawah, yang maksudnya yang masyarakat yang tidak punya gitu kan. Nah biasanya dikasih ke masyarakat ke sana, jadi kayak CSR, Corporate Social Responsibility, jadi ada impact ke masyarakatnya. Jadi emang benar-benar pertanian itu di sana tuh berkah juga gitu kan. Jadi terus atau misalkan mau diambil juga sama petaninya juga bisa gitu. Itu kayak supermarket besar sih. Terus dari sana ada juga yang diekspor juga ada gitu. Mungkin ya sebenarnya Indonesia juga sekarang OTW ke sana sebenarnya. Mudah-mudahan gitu ya. Masih berproses. Karena Indonesia banyak pulau. Jadi ya banyak rintangan sama tantangan. Oke, mungkin itu sih spill di Korea. Belum makanan khasnya. Iya, jadi bagi para milenial gitu ya, kaum milenial ya jangan berkecil hati lah untuk melihat bidang pertanian, bidang pertanian, soalnya di situ juga kita bisa keluar negeri, ya banyak ilmu yang dapat kita relasi juga gitu. Relasi Betul, tentunya relasi itu bisa sangat bermanfaat gitu. Ya. Terakhir deh Kang, ini buat gimana? harapan Akang gitu buat petani-petani Indonesia, khususnya petani milenial seperti apa? Harapan Akang dan harapan kebetulan Akang juga kan diamanahin Duta Petani Milenial dari kementerian gitu kan. Harapannya semoga banyak anak-anak muda yang terjun ke pertanian, karena tadi kan Indonesia hanya 8% gitu kan, 2018. Semoga sekarang 2022 ada peningkatan sedikit. Amin, mudah-mudahan naiknya signifikan. Amin. Terus juga pertanian kan nggak hanya di lahan aja, kita bisa bergerak di pengolahan, bisa bergerak di pemasaran, bisa bergerak di pelatihan juga termasuk pertanian gitu kan. Semakin banyak petani milenial dan ya semoga kita juga negara kita bisa bersaing sama negara-negara lain, bisa jadi negara maju, nggak terus bernegara berkembang gitu kan. Apalagi nanti kita bonus demografi yang mana ya anak-anak mudanya juga jadi mengambil peran di sana sebenarnya gitu kan. Ini jadi PR sebetulnya ya. Jadi harapannya semakin banyak yang ke pertanian, ataupun misalkan teman-teman punya passionnya masing-masing, coba passion teman-teman dikembangin, karena kan setiap orang itu juga punya passionnya, punya potensinya masing-masing yang bisa dikembangin lah gitu. Mungkin itu sih harapannya. Nah, itulah ya pembahasan tentang apa itu petani milenial dan gimana itu prosesnya. Sebenarnya luas ya Kang ya, petani milenial itu. Nah, semoga dengan apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita lebih luas lagi pemahamannya mengenai petani milenial. Dan untuk kaum rebahan, ayo bangkit, semangat untuk menjadi kaum milenial yang tidak hanya rebahan gitu, tapi ada aktivitas yang bermanfaat. Oke. Dari kaum rebahan kita bawa perubahan. Gitu ya. Dari kaum rebahan kita bawa perubahan untuk bangsa Indonesia. Semoga bangsa Indonesia ini tidak hanya sebagai negara berkembang, tetapi juga akan menuju ke negara maju. Oke, sahabat Garen, Gaul dan Keren, itulah podcast kali ini. Semoga bermanfaat dan ilmunya dapat diterima. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,